Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas materi tentang penentuan KC dan derajat disosiasi. Nah, ini Ibu Guru mempunyai soal, kita baca ya. Pada reaksi peruraian 0,5 mol gas NH3 ke dalam ruang 2 liter menurut reaksi. Nah, reaksinya 2NH3 fase gas dalam keadaan setimbang ya, reaksi bolak-balik menghasilkan N2 fase gas dan 3H2 fase gas. Pada saat terjadi kesetimbangan diperoleh 0,3 mol gas H2. Maka tentukan KC dan B derajat disosiasinya. Kita tentukan dulu A ya, yang KC. Nah, terus kita tulis reaksinya dulu. Reaksinya 2NH3 reaksi bolak-balik menghasilkan N2 dan 3H2. Nah, kita lihat fase semua zatnya adalah gas. Jadi nanti semuanya masuk ke dalam rumus KC-nya. Nah, kemudian kita pakai rumus MRS ya. Mula-mula atau bisa aja kita bilangnya rumus MBS atau rumus mula-mula, bereaksi, dan sisa atau dalam keadaan setimbang. Nah, di soal dikatakan ada 0,5 mol gas NH3, berarti di sini 0,5 mol. Nah, berarti di sini tidak ada ya, tidak ada mol mula-mulanya. Terus pada saat terjadi kesetimbangan diperoleh 0,3 mol gas H2. Berarti H2 itu terdapat 0,3 mol dalam keadaan setimbang atau sisa. Berarti di sini ya dalam keadaan sisa atau setimbangnya dia 0,3 mol. Nah, jika dalam keadaan setimbang hidrogen itu 0,3 mol, maka otomatis yang bereaksi juga sebesar 0,3 mol. Karena mol mula-mulanya tidak ada. Nah, pada keadaan setimbang dia 0,3 mol, maka otomatis yang bereaksi juga 0,3 mol. Oke, sampai sini jelas ya. Terus lanjut. Kemudian kita belum tahu nih berapa yang bereaksi pada NH3 dan N2. Maka kita hitung menggunakan perbandingan koefisiennya. Kita hitung dulu yang NH3. NH3. Koefisiennya 2. Kita perbandingkan dengan koefisiennya H2 yaitu 3. Ini kan 3 ya. 3 dikali dengan mol yang bereaksi pada hidrogen. Jumlah mol yang bereaksi pada hidrogen adalah 0,3 mol. Nah, hasilnya berapa? 0,2 mol. Oke, sekarang N2. Kita lihat koefisiennya N2 berapa? 1. Terus kita bandingkan dengan koefisiennya hidrogen 3. Dikalikan dengan jumlah mol yang bereaksi pada hidrogen yaitu 0,3. Oke, Ibu Guru ulangi. 1/3 dikalikan dengan jumlah mol dari hidrogen yaitu 0,3 mol. Jadi hasilnya di sini berapa? 0,1 mol. Nah, sekarang kita hitung berapa mol yang tersisa atau setimbangnya pada NH3 dan N2. Kalau NH3 karena dia mol mula-mulanya 0,5 mol, terus yang bereaksi 0,2 mol, maka sisanya dikurangi. Caranya ya, 0,5 mol dikurangi dengan 0,2 mol. Jadinya yang tersisa atau dalam keadaan setimbang adalah
0,3 mol NH3. Sedangkan untuk N2 karena dia tidak memiliki mol mula-mula, maka langsung aja turun mol yang bereaksi yaitu 0,1 mol. Nah, ini kan sudah ketemu ya jumlah molnya. Nah, selanjutnya sebelum kita masukkan ke rumus Kc, kita harus merubah konsentrasinya dulu menjadi molaritas. Nah, masih ingat kan molaritas M besar ya? Itu rumusnya mol dibagi volume. Atau dengan kata lain, mol per liter. Satuannya mol per liter. Jadi sudah ketemu masing-masingnya molnya, tinggal kita bagi dengan volumenya. Volumenya sudah ada ya di sini 2 liter. Berarti masing-masingnya kita bagi dengan 2 liter. Oke, kita bagi ya. 0,3 mol dibagi dengan 2 liter, hasilnya adalah 0,15 molar. 0,15 molar. Sedangkan 0,1 mol dibagi 2 liter, hasilnya sama dengan 0,05 molar. Ini untuk N2, sedangkan ini tadi NH3, dan terakhir H2. 0,3 mol dibagi dengan 2 liter menghasilkan sama dengan ini ya, 0,15 molar. Nah, jika sudah ketemu molarnya, tinggal kita langsung masukkan ke rumus Kc. Kita tentukan Kc-nya ya, hasil kali dari produk. Berarti produknya apa saja nih? Ada N2. Konsentrasi N2 dikali dengan hidrogen H2 pangkatkan dengan koefisiennya 3. Kalau N2 nggak perlu ya dipangkatkan 1, sudah dianggap 1 ini ya. Gitu. Terus dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan yaitu NH3. Konsentrasi dari NH3 dipangkatkan koefisiennya 2. Nah, langsung kita hitung ya, kita masukkan N2 berapa? 0,05 molar. Sedangkan konsentrasi hidrogen 0,15 molar dipangkatkan 3. NH3 0,15 molar dipangkatkan 2. Oke, untuk mempercepat hitungannya ya, untuk mempercepat hitungan kita, di sini kan sudah ada yang sama ya antara 0,15 molar pangkat 3 dengan 0,15 molar pangkat 2. Jadi ini sudah kita hapus aja. Tersisa di sini 0,15 molar saja. Karena kan sudah dicoret ya yang sama ini. Dihilangkan 0,15 molar pangkat 2-nya. Di sini tersisa berarti pangkat 1. Karena di sini kan pangkat 3. Oke, sekarang kita hitung. Berarti sisanya kan 0,05 molar dikalikan dengan 0,15 molar. Hasilnya 0,0075 atau dengan bisa disederhanakan menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 3 molar.
Gitu. Kalau mau 75 juga bisa. 75 dikali 10 pangkat min 4 molar. Gitu. Nah, ini KC-nya. Nah, ini KC. Kita sudah ketemu KC-nya. Sekarang kita hitung derajat disosiasinya. Nah, rumus derajat disosiasi ini tadi A ya, terus B derajat disosiasi. Rumusnya adalah mol yang bereaksi, jumlah mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Karena di soal itu dia bilangnya peruraian gas NH3, berarti yang kita hitung adalah derajat disosiasi NH3. Nah, yang berarti yang kita masukkan di sini mol NH3 yang bereaksi dan jumlah mol NH3 mula-mula. Kita langsung masukkan aja ya. Jumlah mol NH3 ini berarti derajat disosiasi NH3. Nah, mol yang bereaksi pada NH3 adalah ini ya, 0,2 mol. Sedangkan mol mula-mulanya berapa? 0,5 mol. Nah, 0,2 mol dibagi 0,5 mol, maka hasilnya 0,4. Kalau dipersenkan berarti kali 100% itu bisa, ini bisa ya, sampai sini juga bisa hasilnya. Kalau mau dipersenkan berarti dia 40%. Begitu. Oke, sudah selesai. Semoga paham ya. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya.